Hai semuanya, kami akan menjelaskan mengenai masalah-masalah dalam penelitian pendidikan. Yang pertama, kami akan menjelaskan koordinasi dalam pengelolaan berbasis sekolah. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak membuahkan hasil apa-apa. Rumusan masalah ini pada hakikatnya adalah deskriptif tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi, dan analisis variabel yang tercakup di dalamnya. Dengan demikian, rumusan masalah tersebut sekaligus menunjukkan fokus pengamatan di dalam proses penelitian nantinya. Bentuk-bentuk masalah dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yang kedua, rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contohnya seperti seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah SDN Belung 01 dan SDN Wonmulyo 01? Selanjutnya tentang rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Bentuk hubungannya itu ada hubungan simetris, hubungan kausual, dan hubungan interaktif. Selanjutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah, yaitu yang pertama, dirumuskan secara jelas. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Yang keempat, mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Yang kelima, disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. Yang keenam, jelas cakupannya. Dan yang ketujuh, memungkinkan untuk dijawab dengan mempergunakan metode atau teknik tertentu. Nah, perumusan masalah memiliki fungsi sebagai tersebut. Yang pertama, sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian. Yang kedua, sebagai pedoman. Yang ketiga, sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti. Dan yang terakhir, dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Sumber masalah dalam penelitian. Menurut James H. Macmillan dan Schumacher, masalah dapat bersumber dari yang pertama ada observasi, yang kedua dedukasi atau teori, yang ketiga ada kepustakaan, yang keempat ada masalah sosial, dan yang kelima ada pengalaman pribadi. Manfaat perumusan masalah yaitu sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dilakukan. Sebagai pedoman, sebagai penentu jenis dan macam yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti. Dengan adanya perumusan masalah peneliti, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah. Kriteria perumusan masalah yang pertama, berwujud. Berwujud itu kalimat tanya atau yang bersifat kalimat integratif. Yang kedua, bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Yang ketiga, hendaknya dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual. Ciri-ciri dan model perumusan masalah, yaitu yang pertama, mempunyai nilai penelitian. Yang kedua, masalah harus mempunyai keaslian. Yang ketiga, masalah harus menyatakan suatu hubungan. Yang keempat, masalah harus merupakan hal yang penting. Dan yang kelima, masalah harus dapat diuji. Ciri-ciri model perumusan masalah. Yang pertama, masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, mempunyai visibilitas. Yang ketiga, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Ada 6 patokan dalam melakukan analisis perumusan masalah. Yang pertama, apakah rumusan masalah tersebut telah menghubungkan dua atau lebih faktor?
moderator? Jika iya, apakah dirumuskan secara proporsional ataukah dalam bentuk diskusi atau gabungan keduanya? Apakah rumusan masalah itu dipisahkan dari tujuan penelitian? Apakah uraiannya dalam bentuk deskriptif saja atau deskriptif, disertai pertanyaan penelitian, ataukah dalam bentuk pertanyaan penelitian saja? Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan permasalahan penelitian. Yang pertama ada pertimbangan objektif. Yang kedua ada pertimbangan subjektif. Yang ketiga, selanjutnya itu proses penentuan masalah. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang ini merupakan penjelasan mengenai rasionalitas atau justifikasi penelitian dilihat dari latar belakang pemilihan permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, ada identifikasi masalah, merupakan tahap awal dari penguasaan masalah di mana suatu objek dalam situasi tertentu dapat dikenali sebagai permasalahan yang layak untuk diteliti. Yang ketiga, ada proses penentuan masalah. Ada batasan dan rumusan masalah. Batasan, di samping peneliti memiliki keterbatasan dari berbagai segi, biaya, waktu, kemampuan, dan dukungan lainnya. Peneliti juga membutuhkan kedalaman dan ketajaman analisis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan maupun pertanyaan singkat yang ingin dicarikan jawabannya dalam penelitian. Ada beberapa persyaratan dalam menyusun research problem. Yang pertama, pertanyaan harus sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Yang kedua, pertanyaan harus layak dan dapat diteliti sebagai upaya untuk mencari. Yang ketiga, bisa diukur, bersifat konseptual, dan mudah dilaksanakan.